Halo semuanya, selamat datang di YouTube Kompas Otomotif. Setelah bulan lalu kita melakukan first drive-nya saat peluncuran resmi dari Hyundai Santa Fe, kini redaksi Kompas.com berkesempatan bersama beberapa rekan media lainnya mencoba mobil ini secara langsung, baik yang hybrid maupun yang ICE dari perjalanan Bandung ke Garut. Begitu juga sebaliknya. Nah, bagaimana kira-kira konsumsi daya atau bahan bakar dari Santa Fe terbaru ini? Simak terus video ini sampai selesai. Yuk! Perjalanan kali ini kita melintasi 3 etape. Pertama, dari Kota Baru Parahyangan menuju Kawah Kamojang di Garut dengan jarak sekitar 107 km. Lalu setelah dari Kawah Kamojang, kita langsung ke Hotel Santika Garut. Itu sekitar 48,8 km. Jadi total perjalanan untuk test drive Hyundai Santa Fe kali ini ada di 150 km. Santa Fe yang digunakan redaksi pada sesi ini ialah yang bermesin SmartStream G2,5 GDI yang mampu menghasilkan tenaga 194 PS pada 6100 RPM, juga memiliki torsi maksimum 232 Nm. Jadi ini bukanlah varian hybrid, melainkan varian yang konvensional ya. Sehingga pada di momen tertentu seperti tanjakan, kendaraan terasa meraung karena RPM-nya yang cukup tinggi disebabkan adanya perpindahan gigi ya. Itu berbeda dengan yang versi hybrid yang sudah kita ujikan juga di perjalanan yang cukup singkat dari Jakarta ke Cikarang. Ini perpindahannya begitu halus karena ada dorongan tambahan dari motor listriknya dan baterai. Kemudian mobilnya sendiri diisi oleh 4 orang dewasa dengan berat yang berbeda-beda, tapi rata-ratanya satu orang mencapai beban 70-75 kg. Berbicara distribusi tenaga dari Hyundai Santa Fe ICE ini terbilang cukup ada jeda ya, meskipun torsi yang dimiliki cukup badak. Hal ini terasa ketika pedal gas dihentak untuk nyalip satu kendaraan atau beberapa kendaraan lainnya di depan. Secara umum, selama pengujian Santa Fe yang kita gunakan ini mampu meredam guncangan dengan baik, meskipun suspensinya terasa agak kaku ya saat melewati polisi tidur. Ketika kita bermanuver, ini tidak ada body roll yang kayak gimana, nggak ada gejala limbung juga, tapi tetap nyaman. Ini benar-benar DNA dari Santa Fe yang generasi sebelumnya benar-benar dibawa ya di generasi yang saat ini. Kemudian yang unik ya, di mobil ini memang benar-benar mobil yang dibuat untuk dinikmati di sisi penumpang sih menurut saya, karena ada heated seatnya. Tapi heated seatnya enggak untuk pengemudi dan juga penumpang di bagian depan, hanya untuk penumpang di baris kedua atau di tengah. Kombinasi fitur-fitur yang ada di Santa Fe terbaru ini bisa saya bilang fungsional. Jadi nggak begitu up, tapi kepake semua fitur-fiturnya untuk menunjang kenyamanan dan juga pengalaman berkendaranya. Untuk konsumsi bahan bakarnya, yang Santa Fe ICE ya, dengan total jarak tempuh 108,7 km, ini yang tertera di layar MID, konsumsinya di 7,3 km per liter. Memang ini bukan yang terbaik di kelasnya ya, karena medan jalan yang kita lalui benar-benar beragam gitu. Ada kita melalui jalan tol, jalan perkotaan juga, kemudian juga kita melintasi di jalanan pegunungan yang mana naik turun. Kemudian mobil ini juga dikendarai oleh 3 orang secara bergantian, yang mana gaya berkendara setiap orang tentu berbeda-beda gitu. Untuk lebih rinci, pada etapa pertama ini di jalan perkotaan ya, jalan tol dan sedikit jalanan yang padat rayap gitu, dengan total 41,6 km. Kala itu konsumsi BBM-nya masih mampu mencapai 10,1 km per liter. Nah, begitu kita masuk ke Kawah Kamojang, ke jalur pegunungan itu yang naik turun dan lain-lain, total jaraknya menjadi 65,8 km. Dan itu konsumsi bahan bakarnya 9,2 km per liter. Setelah keluar tol, kita masuk ke jalur arteri untuk menuju Garut ya. Total jarak sekitar 15 km. Sehingga di sini tertulis current trip-nya 65,8 km.
Nah, dengan jalan yang cukup padat, konsumsi BBM-nya menjadi 9,2 km per liter. Setelah itu barulah kita masuk ke kawasan Kamojang. Nah, ini jalur pegunungan ya, yang mana naik turun, terus juga hujannya sudah mulai deras. Kira-kira perjalanan itu kita nambah 30 km. Nah, untuk jaraknya ya. Jadi di sini tercatat current tripnya total jaraknya 108,7 km. Nah, untuk konsumsi BBM-nya dari yang tadi 9,2 km per liter sebelum masuk ke kawasan pegunungan, sekarang menjadi 7,3 km per liter. Nah, dari sini bisa kita gambarkan bahwa konsumsi BBM itu sangat bergantung sekali dengan kondisi jalan atau medan jalan yang akan kita lalui, serta kondisi cuacanya juga gitu. Oke, segitu saja video kami hari ini terkait dengan kencan bersama Hyundai Santa Fe, gitu perjalanan dari Bandung ke Garut. Nah, untuk kalian yang tidak mau nih untuk ketinggalan informasi menarik lainnya dari kita, gampang banget caranya, tinggal subscribe channel ini, kemudian juga like dan komen di video-video yang mungkin kalian sukai. Dan jangan lupa juga untuk baca artikelnya di kompas.com. Saya Ruli Kurniawan. Bye-bye.